Pernahkah kalian membayangkan melihat seseorang berjalan di jalanan, membuka koper besar, dan tiba-tiba membuang uang yang banyak? Bukan cuma selembar dua lembar, tapi 1 triliun rupiah. Orang-orang panik. Mereka berlari, berebut, bahkan ada yang sampai bertengkar hanya untuk mendapatkan beberapa lembar uang itu. Tapi, siapa sebenarnya pria ini? Apakah dia sudah gila? Atau ada alasan tersembunyi di balik semua ini? Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah yang akan mengubah cara kalian melihat dunia. Namanya Adrian Wijaya, seorang miliarder muda, jenius dalam bisnis dan memiliki segala hal yang diimpikan banyak orang. Rumah mewah ada, mobil sport dikoleksi, kehidupan glamour setiap hari. Tapi pagi itu, sesuatu yang aneh terjadi. Adrian pergi keluar dari rumahnya sambil membawa koper besar. Sesampainya di tempat yang diinginkan, Adrian berhenti di tengah trotoar. Dia menarik napas dalam, melihat ke langit, lalu tersenyum kecil. Tiba-tiba dia membuka kopernya, dan tanpa aba-aba, dia langsung melemparkan isi koper tersebut ke udara. Ternyata isi koper yang dibawa Adrian adalah uang yang sangat banyak. Lembaran uang ratusan ribu berterbangan di udara, seperti hujan uang. Uang-uang tersebut bertebaran di setiap sudut jalan, membuat pemandangan yang tidak biasa bagi orang-orang yang lewat. Orang-orang yang lewat langsung berhenti. Ada yang terkejut, ada yang bingung. Tapi begitu mereka sadar uang itu nyata, semuanya berubah kacau. Seseorang berteriak, "Ambil, ini uang gratis." Tiba-tiba suasana jadi liar. Ada yang berlari, ada yang saling dorong, bahkan ada yang jatuh dan diinjak-injak demi selembar uang. Lalu bagaimana dengan Adrian? Dia hanya berdiri di sana, tenang, seolah menikmati apa yang terjadi di depan matanya. Tapi pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa seorang miliarder membuang uang sebanyak itu dengan mudahnya? Apakah dia sedang menguji sesuatu, atau ini semacam eksperimen sosial? Untuk memahami tindakan Adrian, kita harus melihat masa lalunya. Dulu dia bukan siapa-siapa. Adrian tinggal bersama orang tuanya di sebuah desa, dan ia tumbuh di keluarga biasa, hidup pas-pasan. Namun Adrian merupakan seorang anak yang pekerja keras. Dia mau belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Salah satu yang dipelajarinya yaitu belajar bisnis. Kemudian, dia menerapkan hasil belajarnya pada usaha yang dia lakukan. Dan dalam waktu singkat, usahanya berkembang dan dia jadi miliarder. Tapi semakin kaya dia, semakin dia merasa kosong. Dia melihat orang-orang mendekatinya bukan karena dirinya, tapi karena uangnya. Orang-orang memanfaatkannya hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Dia merasa tidak ada yang tulus dalam hubungan pertemanannya dengan orang lain. Karena hal itu, dia kehilangan kepercayaan pada manusia. Dan akhirnya dia berpikir, apakah semua orang sama kalau berurusan dengan uang? Apa yang terjadi kalau aku melempar uang ke jalan? Apakah orang-orang masih punya harga diri? Atau mereka akan berubah hanya karena uang? Kembali ke hari kejadian. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu tua berdiri di depan Adrian. Ibu itu tidak ikut berebut dan tidak tertarik pada uang. Ibu tua itu hanya melihat saja orang-orang yang berebut uang tersebut. Adrian menatap heran kepada ibu tersebut. Kemudian dia memberanikan diri bertanya kepada ibu tersebut, "Kenapa ibu tidak ambil uangnya? Apakah ibu tidak butuh uang?" Ibu itu tersenyum dan lalu berkata, "Saya butuh uang, Nak. Tapi tidak seperti ini. Ini bukan cara saya mendapatkan rezeki. Saya ingin mendapatkan rezeki hanya dengan usaha saya sendiri.
Dan saya tidak ingin mendapatkan uang dengan cara merugikan orang lain. Yang saya inginkan hanya keberkahan dalam setiap apa yang saya lakukan. Adrian terdiam. Di lautan manusia yang kehilangan kendali, ada satu orang yang tetap memegang prinsipnya. Tidak tergoda dengan kemudahan dan kemewahan sesaat yang ada. Dan di saat itulah, Adrian menyadari, uang memang bisa mengubah banyak hal, tapi tidak bisa mengubah semua orang. Akan ada orang-orang yang tetap memegang prinsipnya, walaupun banyak uang yang ditawarkan. Sementara orang-orang masih sibuk berebut uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Adrian menutup koper kosongnya, berjalan pergi, meninggalkan keramaian. Adrian pergi begitu saja, tanpa penyesalan, tanpa melihat ke belakang. Karena bagi dia, eksperimennya sudah selesai. Dia akhirnya menemukan jawaban yang dia cari. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau kalian ada di sana, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan ikut berebut, atau kalian akan menjadi seperti ibu tua tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.